Halo semua, saya Mirzana, saya seorang broker properti profesional. Buat kalian yang belum pernah punya rumah, saya kasih dasar-dasar ini, gimana caranya biar bisa memiliki rumah. Seperti yang kita tahu, cara pembayaran properti itu ada 3, cash bertahap, sama KPR. Kalau cash sama cash bertahap itu nggak ada masalah ya, kalau kalian punya uang langsung aja beli. Nah, untuk KPR tuh gimana caranya sih supaya kalian bisa lulus KPR? Pertama dari segi pekerjaannya dulu. Ada beberapa pekerjaan yang bisa untuk lulus KPR. Pertama karyawan. Nah, karyawannya ini juga ada kriteria tertentu. Pertama, usahakan sih kalian bisa di perusahaan nasional ya, atau multinasional, atau bisa juga di BUMN ataupun BUMD. Nah, juga kalian harus perhatikan status kepegawaian kalian. Usahakan sih kalian bisa jadi karyawan tetap ya, supaya apa? Supaya kalian bisa lebih mudah, supaya bisa punya properti. Kenapa? Karena pastinya bank melihat kepastian kalian punya penghasilan dong. Nah, kalau kontrak gimana? Usahakan sih kalian punya kontrak yang panjang sesuai dengan durasi KPR yang kalian mau ambil. Nah, untuk durasi KPR itu kan maksimal 25 tahun. Untuk pegawai itu maksimal usianya itu 60 tahun harus sudah lunas KPR. Kalau untuk ASN itu di 65 tahun. Ya, jadi kalian juga harus perhatikan kalau kontrak durasinya sama besar gaji yang kalian terima. Nah, kalau untuk ASN sih nggak ada masalah ya dari segi penghasilannya. Nah, itu udah pasti. Nah, kemudian itu yang ketiga itu udah jadi wira swasta. Nah, wira swasta itu seperti apa yang bisa disetujui untuk bisa dapat KPR? Pertama, nilai perputaran usahanya pun harus besar dan tercatat di bank. Kemudian sih kalian harus punya juga badan hukum, yaitu CV ataupun PT, supaya menambah kepercayaan. Nah, kalau saya punya pekerjaan di luar semua itu gimana? Misalnya atlet ataupun pekerja kontrak lainnya. Nah, nanti yang akan dilihat itu dari durasi kontrak sama besar kontraknya. Kalau misalnya 5 tahun dengan nilai kontrak yang besar sih bisa aja disetujui bank. Oke, nah kalau penghasilan saya ini kurang nih, gimana dong? Nah, ada yang namanya joint income. Joint income itu ada 3 jenis ya. Pertama, kalian bisa sebagai pengusaha, juga sebagai wira swasta, itu juga joint income. Yang kedua, kalian punya usaha A dan juga usaha B, itu juga joint income. Dan juga yang ketiga itu penghasilan kalian sama penghasilan pasangan kalian. Jadi kalau penghasilan kalian masih kurang ya cari pasangan yang kaya dong. Ya, sekarang kita bahas baku kredit bank. Ini kalau untuk konvensional itu take home pay-nya 40%. Jadi misalnya kalian punya gaji 10 juta itu yang bisa kalian ambil 4 juta. Nah, 6 juta bisa jadi kredit bisa jadi untuk cicilan. Nah, kalau untuk bank syariah itu kebalikannya. Nah, yang jadi baku kreditnya itu 60%, yang bisa jadi baku kreditnya 60%. Nah, 60%-nya harus dibawa pulang. Jadi kalau di bank syariah kalian punya 10 juta, yang jadi bisa jadi cicilannya itu 4 juta. Nah, kemudian selain itu saya mau bahas juga jenis-jenis properti. Nah, jenis properti itu kan ada 2 ya, ada primary dan secondary. Primary itu apa sih? Jadi bangunan yang inden, jadi dibangun sama developer. Nah, yang kalau secondary itu rumah yang sudah jadi kemudian dijual ulang oleh yang punyanya, mungkin karena butuh uang atau segala macam. Nah, untuk beli properti juga kalian usahakan belinya ke broker profesional ya, yang sudah tergabung di perusahaan. Jangan di broker tradisional. Kenapa? Karena risikonya lebih tinggi. Karena kalau broker profesional dia kan tergabung di perusahaan, dan untuk pajaknya pun dia sudah lebih mengukur dulu ya, diseleksi dulu
apakah nih perusahaannya developernya ini benar atau enggak, tapi kalian tetap harus cek portofolio developernya, lihat dari portofolionya benar dibuat atau enggak, juga lihat perizinannya aman atau enggak gitu ya. Dan juga pastikan developernya sudah bekerja sama dengan bank. Nah, selain itu juga kalian bisa dapat rumah dari lelang bank. Apa itu? Jadi kan kalau orang mau ngajuin pinjaman ke bank, misalnya ada yang jadiin rumahnya sebagai agunan atau jaminan. Nah, kalau gagal bayar kan itu nanti bisa jadi dijual. Nah, kalian juga bisa dapat itu dari lelang yang resmi ya. Nah, secondary juga kalian bisa aja sih beli di broker tradisional, tapi ya lebih amannya sih di broker yang profesional. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih aman dan juga lebih memudahkan untuk proses ke banknya gitu ya. Sekian aja penjelasan saya mengenai dasar-dasar untuk memiliki properti untuk pemula. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.